Tetapi di sini karena dakwaan itu berasal dari Danu, operator sekolah, tentunya pengikut-pengikutnya akan menyerang Yosef. Maaf cakap tanda kutip, kolor Yosef kalau nampak juga akan dibahas. Bagaimana keadilan almarhumah Ibu Tuti ini akan terwujud? Bagi mereka itu yang membahas dulu katanya itu dana MM-an, apa itu namanya, pencucian uang. Ayo bahas dong. Kenapa bahas dana bos? Uang receh. Nggak ada, hanya bisa merumpi. Air lah, inilah, itulah, sekarang membahas dana bos. Kacau kan kasus ini? Ya, artinya kan saudara Yoris kerjasama dengan operator sekolah itu minta data kan? Iya, kita tahu itu. Pernah. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi AK ingin membahas pertama dari keterangan Wahyu di persidangan pada saat itu muridnya 0 kata dia. Itu udah AK bahas keterangan Wahyu ya. Lalu nanti kita bahas siapa yang membuat pelaporan-pelaporan atau membuat murid fiktif. Tentunya nanti dengarkan keterangan Wahyu. Di persidangan ini potongan video akan tampilkan. Jadi begini sahabat-sahabat AK. Kalaulah sekarang kita tahu ada dugaan ranah korupsi murid fiktif dipisahkan dengan kasus Rajapatinya, kenapa tidak disidangkan? Mau tunggu apa lagi? Kan seperti itu pemahamannya. Apakah mau menunggu dari hasil Rajapati ini? Ya kalau dia menunggu dari kasus Rajapati ini akan bias, karena kasus Rajapati ini berasal dari keterangan Danu. Kita paham keterangan Danu dilakukan trik-intrik penyerahan diri, harus mendapatkan gizi sehingga tertutuplah kemungkinan untuk kasus ini terang benderang akan terarah kepada Yosef. Ini kan duduk permasalahannya. Jadi kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati ini, dugaan ranah korupsi sidangkan. Ternyata tidak. Karena berharap ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati ini. Tentunya karena awal ceritanya berasal dari Danu, tentunya tidak akan meringankan Yosef. Sehingga yang digali oleh konten-konten kreator, netizen-netizen tanda kutip sampah yang sering komentar di tempat akan nggak nyambung, kan? Tentunya tentang kesalahan Yosef. Bagaimana bisa kasus ini bisa terang benderang? Kan pemahamannya seperti itu. Saudara Dendi, akan nggak perlulah membahasnya. Hanya akan ingatkan, pesankan, kembalilah kepada awal keinginan untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Itu hanya pesan Aka. Karena sebelum sama mereka itu Dedi itu sama Aka duluan yang memperkenalkan melalui teleponnya juga dari Aka. Jadi itu konten-konten kreator yang suka bahas ini, sebagian itu sudah Aka ajak itu bahas ranah sekolah. Nggak ada yang mau, karena nggak menguntungkan channel mereka, nggak rame dia. Sekarang mungkin kalau untuk isu dana bos tentang transferan, karena itu kan tanda kutipnya untuk kepentingan kelompok mereka untuk menyerang Yosef. Itu pintar sekarang mereka gitu. Dulu kemana aja om? Aka sudah menantang mereka upload kegiatan belajar mengajar. Aka sudah mengajak mereka, ayo bahas ranah sekolah, nggak mau, yang dibahas yayasan. Karena tujuan mereka bukan demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, tapi demi kepentingan mereka, golongan mereka. Sampai sekarang itu terjadi. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi bagi Aka, apakah ada sangkut pautnya kasus Rajapati ini dengan ranah sekolah? Ya, analisa Aka. Ya faktanya ranah sekolah belum disidangkan, menunggu kasus Rajapati. Disinilah yang sering Aka analisa itu adalah pelaporan-pelaporan data depodik batas akhir tanggal 31 Agustus 2021 bulan 8 itu. Adanya pengurangan jumlah murid. Bahkan Dedi dan Yosef nggak tahu itu jumlah muridku kurang. Kan seperti itu. Bahkan uangnya juga kurang. Apakah kalau Ibu Tuti masih hidup itu
Nggak marah Ibu Tuti? Marah kan? Ini logika dalam kita analisa. Kenapa setelah Ibu Tuti meninggal ada perubahan-perubahan itu? Siapa yang merubahnya? Nanti dengarkan keterangan saudara Wahyu. Siapa yang membuat laporan-laporan itu? Tetapi di sini karena dakwaan itu berasal dari Danu, operator sekolah, tentunya pengikut-pengikutnya akan menyerang Yosef. Maaf cakap tanda kutip, kalau Yosef kalau nampak juga akan dibahas. Bagaimana keadilan almarhumah Ibu Tuti ini akan terwujud? Bagi mereka itu yang membahas dulu katanya itu dana MM-an, apa itu namanya, pencucian uang. Ayo bahas dong. Kenapa bahas dana bos? Uang receh. Nggak ada, hanya bisa merumpi. Air lah, inilah, itulah, sekarang membahas dana bos. Kacau kan kasus ini. Karena untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan almarhumah Ibu Tuti dan Amel gitu. Jadi bagi Aka, hanya segitu sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau soal ranah sekolah ini kesel juga Aka ngelihatnya ini. Karena sebelum Aka membahas ranah sekolah ini, Aka mengajak mereka untuk membahas ranah sekolah. Mereka tolak semua, karena tidak menguntungkan untuk mereka. Bagi Aka nggak ada urusan. Faktanya sekarang mereka sibuk membahas dana bos untuk kepentingan mereka. Itu saja pemahamannya. Halo, konten-konten kreator yang sudah pernah Aka hubungi, mana karya Anda untuk kepentingan almarhum Ibu? Mungkin karya Anda untuk saksi-saksi yang Anda kawal ada gitu. Tapi untuk almarhum Ibu Tuti dan Amel mana? Jangan Anda teriak bicara demi keadilan almarhumah Ibu Tuti kalau hanya kemampuan untuk merumpi, menyalahkan seseorang. Framing. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan untuk mendapatkan data-data siswa itu ngambil dari mana? Itu kan by online, Pak. By online. Jadi oleh TPD, dari peserta didik. Jadi sekolah. Ya dimintanya dari siapa? Saya dapat pada saat itu dari Yoris. Kebetulan ada database dan lulusan tahun lama dari SMPN 1 Surabaya sama SMPN 1 Jakarta. Ya, artinya kan saudara Yoris kerjasama dengan operator sekolah itu minta data kan? Iya, kita tahu itu. Pernah nggak kejadian ada kepala sekolah yang menghubungi pada saat kelas 3 ketahuan kok data murid dia juga tercatat di sekolah itu? Ada kan? Ada. Siapa atas saran siapa? Ya, data-data itu diminta apa semua itu? Perintah siapa itu? Ya seperti data-data murid yang minta ke operator, apa itu peran yang meminta itu siapa? Pak Yoris ya.